Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok komunikasi dan gender yang akan membahas tentang feminisme klasik. Yang pertama-tama perkenalkan, nama saya Vindetri Ayu Septi, NBI 115190252. Perkenalkan, nama saya Dika Putra Ardiansa, NPI 1151955. Nama saya Friston Dika Sibuya, NBI 11519 00263. Jadi di sini feminisme klasik terbagi menjadi 3. Yang pertama ada radikal feminisme yang akan dijelaskan oleh Friston Dika Sibuya. Yang kedua ada liberal feminisme yang akan dijelaskan oleh Dika Putra Andriansa. Dan yang ketiga ada marxis feminisme yang akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama ada definisi feminisme radikal yang akan dijelaskan oleh Friston Dika. Silakan. Definisi feminisme radikal. Sebelum kita masuk ke apa itu feminisme radikal, arti dari feminisme sendiri yaitu merupakan sebuah wawasan sosial yang berakar dalam pengalaman kaum perempuan, menyangkut diskriminasi dan penindasan. Oleh karena jenis kelamin, feminisme juga merupakan suatu gerakan yang memperjuangkan pembebasan kaum perempuan dari semua bentuk diskriminasi seksisme. Seksisme sendiri yaitu prasangka yang ditujukan pada gender. Berikutnya feminisme radikal, yang berarti hal yang mendasar. Feminisme radikal adalah sebuah aliran feminisme yang berfokus pada hal-hal mendasar atas ketimpangan yang dialami oleh perempuan. Di dalam aliran feminisme radikal ini terdapat dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama ada feminisme radikal kulturan dan feminisme radikal libertarian. Next. Dari kedua sudut pandang feminisme radikal, yang pertama ada feminisme radikal libertarian. Aliran ini muncul pada tahun 1960-an sampai 1980, yang berfokus pada berbagai pilihan pribadi perempuan atas tubuh dan seksualitas mereka. Seksualitas yaitu tindakan ketertarikan seksual terhadap lawan gender, baik ia seorang perempuan, lesbian, maupun transgender. Aliran feminisme ini percaya bahwa identitas gender feminisme membatasi perempuan untuk berkembang sebagai manusia seutuhnya dan menganggap musuh utama perempuan adalah patriarki, yang artinya sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan. Dari sudut pandang yang berbeda terdapat sudut pandang feminisme radikal kultural. Aliran ini mempercayai bahwa selain patriarki, laki-laki juga merupakan bagian dari munculnya opresi atau tindakan pemaksaan terhadap perempuan. Mereka menganggap bahwa laki-laki mengendalikan seksualitas mereka terhadap perempuan untuk kepuasannya sendiri, yaitu kepuasan laki-laki. Karenanya, banyak perempuan yang menganut aliran ini memilih untuk selibat, dan lesbian juga dipandang sebagai cara untuk bebas dari pembatasan yang dibangun budaya heteroseksualitas atau ketertarikan seksualitas terhadap lawan gender. Next. Kita beralih ke sejarah feminisme radikal, yaitu aliran ini muncul sejak pertengahan tahun 1970-an, di mana aliran ini berideologi perjuangan separatisme perempuan, yaitu perjuangan gerakan untuk memisahkan diri. Pada sejarahnya, aliran ini muncul sebagai reaksi atas kultur seksisme, yaitu prasangka yang ditunjukkan pada gender yang dominan terhadap perempuan. Didominasi berdasarkan jenis kelamin di negara barat pada tahun 1960-an.
Utamanya, aliran ini melawan kekerasan seksual dan industri pornografi. Pemahaman penindasan laki-laki terhadap perempuan adalah satu fakta dalam sistem masyarakat yang sekarang. Dan gerak ini sesuai dengan namanya, yaitu radikal, sesuatu hal yang mendasar. Next. Berikutnya, sejarah feminisme radikal memiliki pandangan mengenai negara sebagai penguasa yang tidak memihak antara kepentingan kelompok yang berbeda berasal dari teori pluralisme negara atau keberagaman suatu negara. Singkatnya, negara adalah cerminan dari kelompok kepentingan yang memiliki kendali atas negara tersebut. Dijelaskan untuk kebanyakan kaum radikal feminisme ini, perempuan cenderung berada di dalam negara hanya sebatas warga negara, bukan sebagai pembuat kebijakan, sehingga dalam hal ini terdapat ketimpangan atau ketidaksetaraan perempuan dalam politik atau bernegara. Sebagai contoh, bahwa pemegang kekuasaan mayoritas dipegang oleh kaum laki-laki, bahwa kaum laki-laki memandang kaum perempuan tidak mempunyai kapasitas yang tinggi untuk memegang suatu kekuasaan negara. Next. Berikut terdapat aliran ini memiliki beberapa ketidakadilan gender, yaitu yang pertama, sistem penindasan terhadap perempuan oleh kaum laki-laki, atau sistem patriarki, yaitu sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan, yang selalu mendiskriminasi perempuan. Sebagai contoh bahwa yang tadi sudah disebutkan, sebagai contoh pemegang kekuasaan. Kenapa kaum perempuan tidak mempunyai hak penuh untuk memegang kekuasaan? Karena sebagai pengatur negara, bahwa yang didominasi pemegang kekuasaan adalah laki-laki. Yang kedua, terdapat kekerasan dan kontrol laki-laki terhadap perempuan. Ini sudah menjadi realitas sosial dalam sebuah keluarga, bahwa keluarga dipegang penuh dan dikontrol penuh oleh laki-laki, bahwa laki-laki mempunyai hak sebagai pekerja yang mengatur jalannya keluarga, bahwa perempuan itu harus tunduk di bawah tangan laki-laki atau harus tunduk dikontrol laki-laki. Penindasan yang penindasan terhadap perempuan melalui hukum, melalui agama, dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Bahwa jika terdapat kasus perempuan tidak mempunyai atau perempuan termasuk lemah dalam membantah atas tuduhan yang diajukan laki-laki. Oleh karena itu, melalui badan hukum, perempuan dianggap sebagai dianggap sebagai sesuatu yang tidak mempunyai kesetaraan untuk mengatasi suatu kasus, bahwa di sini terdapat ketimpangan bahwa pria itu memiliki ketimpangan yang besar terhadap perempuan. Berikutnya, objektivitas tubuh melalui iklan atau media massa dan produk industri lainnya. Bahwa kita dapat lihat di realitas sekarang ini melalui media massa bahwa perempuan tersebut dijadikan sebagai objek untuk alat promosi iklan atau alat promosi suatu produk, bahwa sebagian besar perempuan mempunyai nilai yang lebih untuk membesarkan atau membranding suatu produk atau iklan tersebut. Yang terakhir adalah eksploitasi perempuan melalui pornografi dan prostitusi, bahwa dari sudut pandang pornografi ini perempuan dijadikan suatu objek yang penting, bahwa jika perempuan mempunyai nilai yang lebih dalam suatu industri pornografi. Oleh karena itu, perempuan ini dijadikan sebagai sudut pandang utama terhadap eksploitasi pornografi dan prostitusi. Next. Berikutnya terdapat feminisme liberal yang akan dijelaskan oleh Dwika. Silakan. Kali ini saya akan menjelaskan feminisme liberal. Next.
Definisi feminisme liberal merupakan salah satu teori yang dapat digunakan untuk menggambarkan ketimpangan gender, di mana teori feminisme ini mempunyai pemikiran bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kapasitas yang sama untuk mempunyai nalar yang dapat digunakan untuk berpikir bahwa ketimpangan gender adalah akibat pola seksis, budaya patriarki dari di CV kerja, dan kesetaraan gender dapat diatasi dengan jalan mengubah divisi kerja dengan cara pemulaan ulang institusi-institusi dalam arti bidang pekerjaan, keluarga, pendidikan, dan media untuk mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memenuhi keinginan dan mendapatkan kebebasan dalam mengaktualisasikan dirinya. Sejarah feminisme liberal. Feminisme liberal pada abad ke-18 yang bertujuan pendidikan yang sama untuk perempuan. Feminisme liberal berkembang di barat pada abad ke-18 bersamaan dengan populernya pemikiran baru atau zaman pencerahan. Dasar asumsi ini yang dipakai adalah doktrin John Locke tentang hak asasi manusia, bahwa setiap manusia mempunyai hak asasi, yaitu untuk hidup, mendapatkan kebebasan, dan hak untuk mencari kebahagiaan. Next. Feminisme liberal pada abad ke-19 yang mengartikan kesempatan hak sipil dan ekonomi bagi perempuan dan laki-laki. Menurut J.S. Mill dan Harriet Taylor Mill bergabung dengan Wollstonecraft yang menekankan pentingnya rasionalitas untuk perempuan. J.S. Mill dan Harriet Taylor Mill mengatakan lebih jauh menekankan agar persamaan perempuan dan laki-laki terwujud tidak cukup diberikan pendidikan yang sama, tetapi juga harus diberikan kesempatan untuk berperan dalam ekonomi dan dijamin hak sipilnya yang meliputi hak untuk berorganisasi, kebebasan untuk berpendapat, hak untuk memilih, dan hak milik pribadi serta hak-hak sipil lainnya. Next. Tindakan feminisme liberal pada abad ke-20. Perempuan kelas menengah yang menjadi ibu rumah tangga merasa hampa dan muram, sehingga mereka menghabiskan waktunya untuk berbelanja, mempercantik diri, bagaimana memuaskan nafsu suami, dan sebagainya. Next. Arus pemikiran feminis liberal terbagi menjadi 3 fase dalam perkembangannya. 1. Membicarakan tentang pendidikan. 2. Membicarakan mengenai hak politik. 3. Membicarakan perempuan membutuhkan kebebasan yang sesungguhnya. Arah feminisme liberal. Feminisme liberal berkeinginan untuk membebaskan perempuan dari peran gender yang opresif, yaitu dari peran-peran yang digunakan sebagai alasan atau pembenaran untuk memberikan tempat yang lebih rendah, atau tidak memberikan tempat yang sama bagi perempuan, baik dalam akademi, forum, maupun pasar. Next. Kritik pada feminis liberal. 1. Kritik pertama. Kritik pertama, perempuan ingin menjadi seperti laki-laki, yang artinya mengadopsi sifat laki-laki, mengutamakan rasionalitas, tidak boleh menunjukkan emosionalnya untuk mengurangi ketertindasannya.
Sedangkan kritik yang kedua, perempuan harus mengadopsi nilai laki-laki, yang artinya yaitu rasionalitas dan otonomi. Tidak boleh mendikotomi nilai laki-laki dan perempuan, tetapi justru laki-laki dan perempuan harus mengadopsi nilai keduanya secara seimbang. Sedangkan kritik yang ketiga, perempuan itu tidak hanya perempuan yang berkulit putih, heteroseksual, dan kelas menengah. Dan dari kelompok yang terpelajar, tetapi juga ada PSK, guru, dan perbedaan suku budaya serta agama. Yang mengartikan sehingga penyebab ketertindasan perempuan juga tidak satu dan tentu strategi pemecahan masalahnya tidak bisa sama. Misalkan perempuan kulit putih dari kelas menengah tentu berbeda dengan perempuan kulit hitam dari kelas bawah. Next. Feminisme liberal terbagi menjadi dua golongan, yakni yang pertama, kaum liberal klasik yang menggambarkan negara ideal. Artinya negara yang melindungi kebebasan sipil atau hak memilih, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan untuk berbeda, kebebasan berserikat. Sedangkan bagi kaum liberal yang berorientasi pada kesejahteraan, negara ideal berfokus pada keadilan ekonomi serta kebebasan. Dua paham ini kemudian menjadi arus pemikiran utama pada sekitar abad ke-18 dan 19 yang bertujuan utama dari feminisme liberal ini adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan peduli serta tempat kebebasan yang berkembang, karena hanya dalam kondisi seperti itu perempuan dan laki-laki dapat mengembangkan diri. Next. Selanjutnya akan dijelaskan dengan Pinda Triayu. Selanjutnya ada feminisme Marxis. Feminisme Marxis adalah sebuah varian filsafat dari feminisme yang memadukan dan memperluas teori Marxis. Sejarah feminisme Marxis. Konsep feminisme Marxis lahir dari pemikiran seorang filsafat asal Jerman yang sangat terkemuka yang bernama Karl Heinrich Marx. Bagi feminisme Marxis, penindasan kaum perempuan adalah bagian dari penindasan kelas dalam hubungan produksi. Feminisme Marxis menganalisis cara-cara di mana wanita dieksploitasi melalui kapitalisme dan kepemilikan individual dari properti pribadi. Menurut feminis Marxis, pembebasan wanita hanya dapat dicapai melalui pendekatan sistem kapitalisme di mana mereka merasa sebagian besar buruh wanita tidak diberi kompensasi. Feminis Marxis memperluas analisis Marxis tradisional dengan menerapkannya kepada buruh domestik tak dibayar dan hubungannya dengan jenis kelamin. Bagi Marxis, perempuan disamakan dengan kaum buruh, jadi termasuk kelompok tertindas. Kondisi-kondisi fisik perempuan yang lebih lemah secara alamiah hendaknya tidak digunakan sebagai alasan untuk menempatkan kaum perempuan dalam posisinya yang lebih rendah. Pekerjaan perempuan pun selalu dikaitkan dengan memelihara, namun lelaki selalu dikaitkan dengan pekerja. Laki-laki memiliki kekuatan untuk menaklukkan, mengadakan ekspansi, dan bersifat agresif. Perbedaan fisik yang diterima sejak lahir kemudian diperkuat dengan hegemoni struktur kebudayaan, adat istiadat, tradisi, pendidikan, dan sebagainya. Aliran ini memandang masalah perempuan dalam kerangka kritik kapitalisme. Asumsinya sumber penindasan perempuan berasal dari eksploitasi kelas dan cara produksi. Teori Friedrich Engels dikembangkan menjadi landasan aliran ini. Status perempuan pun jatuh karena adanya konsep kekayaan pribadi atau private property. Kegiatan produksi yang semula bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri berubah menjadi keperluan pertukaran. Laki-laki mengontrol produksi untuk exchange atau pertukaran itu dan sebagai
Konsekuensinya, mereka mendominasi hubungan sosial, sedangkan perempuan direduksi menjadi bagian dari properti tersebut. Sistem produksi yang berorientasi pada keuntungan mengakibatkan terbentuknya kelas dalam masyarakat. Jika kapitalisme tumbang, maka struktur masyarakat dapat diperbaiki dan penindasan terhadap perempuan dapat dihapus. Kaum feminis Marxis menganggap bahwa negara bersifat kapitalis, yakni menganggap bahwa negara bukan hanya sekedar institusi tetapi juga perwujudan dari interaksi atau hubungan sosial. Kaum Marxis sendiri berpendapat bahwa negara memiliki kemampuan untuk memiliki kesejahteraan. Namun, di sisi lain, negara bersifat kapitalisme yang menggunakan sistem perbudakan komunitas sebagai pekerja. Feminisme Marxis dan sosialis hadir untuk menjawab kritik terhadap revolusi industri dan kapitalisme. Kedua aliran ini melihat bahwa kapitalisme hadir tidak hanya dalam proses produksi, tetapi juga reproduksi sosial yang dibebankan kepada perempuan. Feminis Marxis mempercayai bahwa segala ketidakadilan berpangkal pada kapitalisme dan feminis. Sosialis meyakini ada monster berkepala dua yang terus menggerus keadilan perempuan dalam masyarakat, yakni kapitalisme dan patriarki. Perkembangan selanjutnya dalam dunia adalah imperialisme dan kehadiran negara-negara baru. Marxis berfokus pada isu produksi dan reproduksi, bahwa terjadi pembagian kerja yang tidak adil secara gender dan perempuan dianggap sebagai ibu yang melakukan reproduksi sosial yang tidak dilihat sebagai kerja. Sebagai contohnya, misalnya dalam pembagian kerja, laki-laki bekerja pada sektor yang bersifat produktif, serta memiliki pendapatan yang lebih besar, sedangkan perempuan bekerja pada sektor domestik yang tidak produktif dengan pendapatan yang lebih sedikit. Sedangkan sosialis sendiri, penekanan peran kuat kapitalisme dan patriarki yang merugikan para perempuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.